Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih Dain atas waktunya dan semoga Allah menyegerakan penyembuhannya ya, sehingga damang. Syafakillah. Dan juga teman-teman, semoga sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahim, silatul fikri dan silatul zikir lagi di kanan kita ya. Dan insya Allah saya Eli hari ini bukan menggurui atau apa, tapi sekedar share aja dan barangkali juga teman-teman lebih paham gitu ya. Hanya mungkin sedikit mengingatkan kembali atau sharing ilmu sedikit. Dan insya Allah ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang wanita muslimah atau muslimah bersama kewajibannya terhadap suaminya. Nah, kurang lebih ada 9 poin lah ya, insya Allah. Sebenarnya banyak, bahkan sampai ada yang 20 ya, 20 kewajiban. Tapi saya kali ini menyampaikan yang umumnya saja, gitu ya. Ada beberapa kewajiban muslimah kepada suaminya. Tentunya di samping kewajiban suami terhadap istrinya ya. Jadi tidak hanya wajib masak dan lain sebagainya juga gitu ya. Tapi ada beberapa yang sesuai Quran Sunnah juga dikatakan ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh istri terhadap suaminya. Atau kewajiban istri terhadap suaminya. Pertama, itu adalah wajib taat. Ya, tentunya ketika tidak menjauhi syariat atau apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama adalah taat dipimpin. Seperti taatnya warga pada pemimpin negara. Gitu ya. Apa dalilnya? Kita bisa menggunakan dalilnya di surat An-Nisa ayat 34 ya. Ayat 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahi ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan atau suami adalah penanggung jawab atas para istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan dan karena mereka di sini laki-laki ya telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Jadi wajib taat gitu ya. Selama itu masih dalam koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh musyrif ya tidak wajib taat ya, malah jangan taat. Ini mah dalam artian selama itu masih dalam tuntunan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah taat dipimpin adalah menjaga dan mengurusi barang atau amanah suaminya. Jadi seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis riwayat muttafaq alaih, seorang istri adalah pengayom dan pelindung rumah. Tidak hanya rumah aja tapi anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi istri itu selain mengurusi barang-barang yang punya suami gitu ya, juga menjadi amanah untuk suaminya, pelindung rumahnya. Kemudian setelah itu, setelah taat dipimpin, terus menjaga apa-apa yang dimiliki oleh suami gitu ya. Kemudian adalah tidak menolak bila diajak bermuasyarah ya, atau berhubungan. Dalam sebuah hadis riwayat muttafaq alaih, jika seorang suami mengajak istrinya mendatangi tempat tidur dan istrinya menolaknya, maka ia dikenai murka dan ia dilaknat oleh malaikat hingga pagi hari. Ini, mohon maaf agak membahas ini ya. Nah, itulah kenapa mau dalam keadaan apapun kita gitu ya, misalnya lagi masak, lagi apa, ketika suami ingin, dalam tanda kutip ya, kita harus mau gitu. Karena kan kita nggak tahu apa yang dilihat di luar. Dalam hadis lain dikatakan,
kepada laki-laki kalau kamu melihat sesuatu pada perempuan lain selain istrimu, maka pulanglah karena ada apa yang kamu lihat di istri, di seorang wanita yang kamu lihat itu ada pula dalam diri istrimu gitu. Jadi nggak ada istilahnya, maksudnya nggak siap nggak ada ya, maksudnya kita harus selalu siap ketika kita sudah menjadi istri gitu ya, kecuali kalau misalnya lagi sakit lagi apa, insya Allah suaminya juga memahami gitu. Jadi dilarang menolak istilahnya mah gitu ya, karena tadi ancamannya akan dikenai murka atau dilaknat oleh malaikat hingga pagi hari. Kemudian teman-teman, tidak bermuamalah kecuali izin suami dan tidak berinteraksi dengan orang yang dibenci suaminya. Gak ada istilah, ya itu kan suami saya yang benci, saya mah enggak, jadi biasa aja. Nggak ada. Itu ada istilah menghargai, makanya pentingnya komunikasi ya. Kan kata kalau pernikahan mah rumah tangga teh 70% itu isinya ngobrol sebenarnya gitu ya. Makanya kalau apa-apa tuh harus dikomunikasikan. Termasuk mungkin ada orang yang tidak suami kita sukai atau apa, takutnya kita dekat atau apa dan lain sebagainya. Terus tadi ya tidak bermuamalah kecuali izin suami. Jadi apa-apa kita komunikasikan dengan suami. Termasuk juga ya, termasuk ketika kita ingin berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah, kita harus minta izin dulu ke suami. Karena jangan sampai ada kejadian gini ya, ini lagi-lagi kita lagi saum nih, tapi kondisi suami kita itu lagi butuh banget, lagi butuh berhubungan ya, mohon maaf. Apakah istri boleh apa? Boleh batal? Ternyata dalam sebagian pendapat boleh gitu ya. Nah, ini pentingnya komunikasi ketika kita akan misalkan mau saum sunnah nih, kita bilang dulu gitu. Takutnya suami kita itu udah merencanakan atau aduh pengen nih, ini mohon maaf sekali lagi ya membahas ini ya. Karena udah dalam rumah tangga mah hal ini sangat krusial gitu ya, teman-teman, mohon maaf. Jadi apapun dikomunikasikan, termasuk kita mau saum sunnah gitu ya. Nah, itu emang ada hadisnya kita harus minta izin dulu. Ada, teman-teman. Jadi ada hadis mengatakan bahwa tidak dibenarkan seorang istri berpuasa sunnah saat bersama suaminya kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Gitu. Itu untuk mengantisipasi hal-hal tadi ya. Karena kan kalau laki-laki itu kebutuhan seksnya tuh tinggi. Kalau perempuan mungkin bisa ditahan ya, tapi kalau laki-laki tidak gitu. Jadi dalam rumah tangga hal itu juga hal yang sangat-sangat harus kita jaga gitu. Nah, kemudian poinnya yang kelima adalah apa? Kata tulus memuliakan suami seperti semua manusia kecuali Rasulullah Tirmizi dikatakan bahwa ya maksud itu yang utama. Maksudnya apa? Lau kuntu amirun ahadan an yasjuda li ahadin li andaikan istri bersujud kepada suaminya gitu. Saking mulianya gitu seorang suami. Jadi beda lagi kalau kita belum menikah kan, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu ya ibaratnya gitu. Tapi beda lagi. Jadi kalau belum nikah kita tuh milik orang tua nih perempuan tuh. Tapi kalau udah nikah kita tuh milik suami. Nah seperti itu. Kemudian yang keenam adalah selalu ridho pada kondisi selama suami tetap di jalan ridho Allah. Jika seseorang atau jika seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho terhadapnya, maka tempatnya adalah surga. Atau ada lagi bahwa ketika suaminya sedang diuji misalkan, entah itu dalam ujian fisik, ujian materi dan lainnya, pasti selalu ada ujian ya. Akan ada ujian, tidak ada rumah tangga yang tidak ada ujian, pasti ada ujian.
Nah, selalu ridho pada kondisi selama suami tetap di jalan Allah. Kalau bagaimana caranya, semuanya by the process ya. Tapi katanya lagi nih, ya walaupun pernah mengalami juga gitu ya, bahwa 5 tahun pertama pernikahan itu bener-bener ujiannya tuh luar biasa lah ya untuk perekat hubungan suami dan istri itu di 5 tahun pertama. Ini kata psikolog ya. Nah, kemudian ada suami yang misalkan diuji ketika kondisi keuangannya menurun. Di situ istri harus sabar gitu ya. Di situ letak letak diuji kesabarannya seorang istri itu di saat mungkin aduh suami lagi gak punya peserta pun ibaratnya istri yang harus berjuang. Nah, seperti itu. Atau mungkin dalam keadaan fisik suami yang mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan uh, batin ya, kebutuhan batin istri. Di situ juga Allah anjurkan untuk bersabar, selalu ridho pada kondisi selama suami tetap di jalan ridho Allah gitu ya. Kemudian teman-teman yang ketujuh, bertutur kata yang baik dan halus pada suami gitu ya. Bahkan kan kalau Rasulullah mah manggil Aisyah teh ya Humairo gitu ya, saking romantisnya. Kalau Sunda mah ya Humaireng gitu ya. Oke ya. Jadi bertutur kata yang baik dan halus pada suami. Jika seorang istri menyakiti suaminya, maka para bidadarinya akan berkata, ini dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi ya, jika seorang istri menyakiti suaminya, maka para bidadarinya akan berkata, jangan engkau ganggu dia, sebab Allah akan murka kepadamu. Sungguh suamimu itu hanyalah tamumu, dan tidak lama lagi akan kembali dan datang kepada kami. Jadi marah nih bidadari di surga kalau misalkan kita nggak baik, ngomongnya yang baik kepada suami kita gitu. Yang kedelapan adalah tidak memprovokasi suami pada hal yang tidak halal. Ya, contohnya apa? Jadi lupa lagi. Oh ya, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adorru ala rijali minan nisa. Cobaan terberat yang akan kalian hadapi sepeninggalanku, wahai para wanita. Hadis riwayat lagi. Mutafak alaih. Itu kata Rasul seperti itu. Jadi cintanya mungkin suami, tapi tidak memprovokasi suami pada hal yang tidak halal. Contohnya ingin sesuatu barang yang itu mengandung riba lah istilahnya. Karena si istri tergoda atau iri dengan tetangga sebelah memprovokasi. Atau misalkan udahlah nggak apa-apa usaha ini walaupun ada ribanya. Nah di situ tidak boleh ya teman-teman kita memprovokasi suami pada hal yang tidak halal gitu ya. Atau apapun itu. Jadi benar-benar istri itu sungguh menopang gitu ya kesuksesan suami. Nah, yang terakhir adalah selalu patuh keputusan final suami. Selama itu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan sering gitu ya. Bukan akan ada lagi, pasti ada beberapa kali kita tidak sependapat dengan suami kita gitu ya. Kok gini sih, kok gini gitu ya. Karena mungkin perempuan lebih ke perasaan ya, laki-laki lebih ke logika. Tapi jika seorang suami mengajak istrinya, hendaklah si istri memenuhi ajakan suaminya, meskipun ia sedang berada di depan perapian atau sangat sibuk. Termasuk ketika dia menghadapi sebuah masalah, si istrinya ingin A, si suaminya ingin B. Maka patuhilah keinginan atau saran dari si suami itu. Selama itu masih dijalani Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pokoknya intinya mah udah nurut aja, patuh aja. Karena aduh gimana ya? Udah kan kata Allah ini disuruh patuh selama masih di jalan Allah. Insya Allah ada yang terbaik gitu. Walaupun mungkin kita nggak sependapat dan lain sebagainya. Nah jadi dari tadi ketika kita poin pertama taat dipimpin ya,
kemudian tidak menolak bila diajak bermuasyarah, kemudian tidak bermuamalah kecuali izin suami ya, termasuk kita membeli barang, meminjam barang, mengkreditkan barang dan lain sebagainya, dan juga tidak berinteraksi dengan orang yang dibenci suaminya. Kemudian menjaga dan mengurusi barang juga amanah suami, tulus memuliakan suami di atas semua manusia, kecuali Rasulullah SAW ya. Selalu ridho pada kondisi selama suami tetap di jalan ridho Allah, bertutur kata yang baik dan halus pada suami, tidak memprovokasi suami pada hal yang tidak jahat, tidak halal. Juga selalu patuh kepada keputusan final suami selama itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sangat singkat. Mudah-mudahan Allah memberikan atau meringankan pencerahan kepada kita semua setiap materi yang disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.